Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela, sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal. 2. Dilakukan dengan kecerdasan. Kecerdasan atau inteligensi dipandang sebagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber pendukung secara efektif dalam menjalani hidup dan saat diperhadapkan pada tantangan. Sebagai insan manusia yang memiliki kecerdasan, kita harus dapat melaksanakan demokrasi dengan cerdas. Demokrasi Pancasila dilakukan dengan kecerdasan mempunyai arti bahwa segala proses penentuan kebijakan harus dilakukan secara cerdas. 4. Berdasarkan rule of law. Demokrasi Pancasila dilakukan berdasarkan rule of law. Pernyataan ini mempunyai makna yang penting dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Makna penting rule of law dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia mencakup pelaksanaan demokrasi tidak dilaksanakan secara tidak serius, seperti demokrasi yang terkesan ugal-ugalan, demokrasi yang terkesan bercanda, demokrasi yang terkesan manipulatif. Segala pelaksanaan dan hasil dari produk demokrasi harus dapat dibuktikan kebenarannya di mata hukum. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kecerdasan dalam melaksanakan demokrasi tidak dilakukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus dilakukan dengan tugas dan fungsi DPRD memanfaatkan ketiga kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Pemisahan kekuasaan negara. Pelaksanaan demokrasi Indonesia menurut UUD 1945 tidak hanya mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, tetapi juga pelaksanaan demokrasi diperkuat dengan adanya pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan kekuasaan negara diserahkan kepada badan-badan negara yang ditunjuk untuk bertanggung jawab sesuai bagiannya. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945 mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan dan dilakukan melalui sistem pengawasan dan pertimbangan, check and balance. Berikut arti pemisahan dalam prinsip-prinsip tersebut. Pemisahan kekuasaan negara dilakukan dalam sistem pemerintahan Indonesia bukan tanpa tujuan tertentu. Pemisahan kekuasaan negara dilakukan guna membagi kewenangan pada sistem pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih dan double job yang terjadi di pemerintahan. Dilandaskan pada hak asasi manusia. Hubungan demokrasi dan HAM di Indonesia dan pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan pada hak asasi manusia. Pernyataan ini berarti bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia yang tujuannya tidak hanya menghormati hak-hak tersebut, tapi juga untuk meningkatkan harkat, martabat, dan derajat masyarakat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap mengedepankan hak asasi manusia agar kebutuhan hidup berbangsa dan bertanah air masyarakat dapat terpenuhi. 7. Didasarkan pada pengadilan yang merdeka. Demokrasi Pancasila didasarkan pada pengadilan yang merdeka. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa NKRI menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang memberikan peluang secara luas kepada sistem peradilan di Indonesia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. Indonesia menganut sistem peradilan yang mengedepankan asas bebas di mana hukum ditegakkan dan dengan seadil-adilnya dan tidak memihak manapun. 8. Pemanfaatan otonomi daerah. Demokrasi dilaksanakan dengan memanfaatkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini berarti terdapat pembatasan terhadap kekuasaan negara khususnya pada aspek legislatif dan eksekutif pada tingkat pusat. Lebih khususnya lagi, pemanfaatan otonomi daerah dalam pelaksanaan demokrasi membatasi kekuasaan presiden. UU Nomor 23 Tahun 2004 telah memberlakukan adanya otonomi daerah, yaitu dibentuknya daerah-daerah otonom pada tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Melalui pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan memanfaatkan otonomi daerah, diharapkan daerah-daerah otonom dapat menampung aspirasi masyarakat daerahnya sebagai perwujudan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah demi kepentingan masyarakatnya. 9. Dilandaskan pada kemakmuran rakyat. Demokrasi Pancasila didasarkan pada kemakmuran rakyat atau dengan kata lain pelaksanaan demokrasi dengan kemakmuran. Pernyataan ini berarti bahwa pelaksanaan demokrasi tidak hanya berupa kebebasan dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan kedaulatan rakyat, melainkan demokrasi dilaksanakan demi kemakmuran rakyat semata. Demokrasi yang menjunjung tinggi kemakmuran rakyat sebetulnya sudah tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea 2 kalimat terakhir.
adil dan makmur. Oleh sebab itu, demokrasi ditujukan untuk membangun kemakmuran untuk rakyat demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara. 10. Berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila menganut demokrasi yang berkeadilan sosial. Pernyataan ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia mengedepankan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tidak memihak pada kelompok atau golongan tertentu. Pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan sosial didasarkan pada sila keempat Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dasar 11, didasarkan pada persamaan. Selain itu, persamaan juga berarti bahwa setiap individu masyarakat sama dan sederajat. Tidak ada diskriminasi di antara elemen masyarakat. Tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Semua perbedaan dalam masyarakat akan menjadi sebuah persamaan ketika demokrasi berjalan dengan baik. Sebagai berikut, kepastian hukum atau legal security mempunyai makna bahwa kekuasaan yang terdapat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kepastian hukum pada pelaksanaan demokrasi. Melalui kepastian hukum, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak dibiarkan dilaksanakan secara tidak teratur dan anarki. Walaupun Indonesia menganut demokrasi, bukan berarti demokrasi dapat dilakukan secara anarki. Demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat secara anarki tentunya akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi mendapatkan kepastian hukum. Prinsip demokrasi Pancasila. 12. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demokrasi Pancasila menuntut adanya keseimbangan di antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. Pernyataan ini berarti bahwa terdapat keserasian dan keharmonisan antara hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Pelaksanaan demokrasi Pancasila Indonesia didasarkan pada persamaan di antara warga negara Indonesia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tindakan harus berlandaskan pada hukum yang mengakui persamaan setiap orang karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. 13. Kebebasan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk berkata dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Kebebasan yang diberikan dalam demokrasi Pancasila memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah dalam menyampaikan aspirasinya di depan umum tanpa adanya rasa takut. Namun kebebasan yang diberikan dalam pelaksanaan demokrasi bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa mengenal aturan, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ke-14, adanya kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mereka. Kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat dilindungi oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia bebas melaksanakan bentuk-bentuk pengeluaran pendapat yang disampaikan dalam rapat, forum, organisasi, dan sebagainya. Kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat tentunya disertai dengan tanggung jawab dan kesadaran diri terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila. 15. Didasarkan pada kemusyawaratan. Demokrasi Pancasila didasarkan pada kemusyawaratan. Pernyataan ini memiliki arti bahwa dalam proses demokrasi mengedepankan musyawarah sebagai proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil melalui proses musyawarah adalah keputusan bersama yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, setiap orang yang berpartisipasi dalam proses musyawarah harus menghormati keputusan yang diambil. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Kedaulatan ada di tangan rakyat yang memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada kehendak rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Ketiga, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Keempat, tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Kelima, menghargai hak asasi manusia. Keenam, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Ketujuh, tidak menganut sistem monopartai. 8. Pemilu dilaksanakan secara terbuka dan jujur serta adil. 9. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Ke-10, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
Asas demokrasi Pancasila. Yang pertama, asas kerakyatan. Asas kerakyatan ini mempunyai makna bahwa proses demokrasi dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua, asas kemufakatan. Seperti yang kita ketahui, sebagai negara yang mempunyai ciri-ciri negara demokrasi, segala keputusan yang dihasilkan dalam proses demokrasi harus melalui proses musyawarah. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat. Dalam asas kedaulatan rakyat ini menjunjung tinggi penuh kekuasaan rakyat terhadap jalannya proses demokrasi. Yang keempat, asas kekeluargaan. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa setiap orang yang turut berpartisipasi dalam proses demokrasi dipandang sebagai keluarga. Yang kelima, asas kekuatan mayoritas. Kata mayoritas ini mengacu kepada keberadaan suara terbanyak dalam melakukan suatu musyawarah dalam pelaksanaan asas-asas demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang keenam, asas minoritas. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, proses demokrasi harus mengakomodasi semua kelompok tanpa terkecuali dan tidak diperkenankan adanya intervensi antar kelompok. Yang ketujuh, asas penjaminan HAM atau hak asasi manusia. Setiap masyarakat yang ikut dalam proses demokrasi Pancasila mempunyai hak asasi yang dapat diperjuangkan karena Indonesia menjaminnya atas dasar hukum HAM. Yang kedelapan, asas persamaan. Asas persamaan dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila mengakui bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama ketika mengikuti proses demokrasi. Yang kesembilan, asas toleransi. Melalui asas ini, semua perbedaan yang muncul dalam proses demokrasi harus dihargai dan tidak terjadi konflik dalam masyarakat yang dapat menimbulkan dampak tertentu. Fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, memastikan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kemudian, memastikan berdirinya dan berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.